Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait penetapan tersangka dirinya. Kini giliran Polda Metro Jaya menjawab permohonan yang diajukan oleh Roy Suryo. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Pihak termohon menyatakan menolak seluruh dalil pemohon. Salah satu alasannya adalah penyidik menegaskan telah memiliki 3 alat bukti yang sah dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Jumlah ini sudah melampaui batas minimal 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang baru. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon tersebut adalah salah dan keliru sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketiga pelapor dan atau adanya laporan tersebut tidak memiliki legal standing, keterkaitan atau hubungan hukum apapun. Argumentasi pemohon tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai sifat hukum pidana dan ketentuan mengenai penyampaian laporan polisi. Kubu Roy Suryo secara terbuka menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan secara kuat keberadaan 2 alat bukti sah yang mendasari penetapan pasal 32 Undang-Undang ITE, saudara. Pasal ini memuat ancaman hukuman berat hingga 8 tahun penjara. Mereka mempertanyakan apakah penetapan pasal tersebut murni didasarkan atas bukti formil yang kuat atau sekedar karena pelaporan. Kami menengarai dalam permohonan pra-peradilan yang kami sampaikan itu bahwa Polda Metro Jaya tidak mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menetapkan Mas Roy dengan menggunakan pasal berat, yaitu pasal 32 yang ancamannya ada 8 tahun penjara, hanya karena berdasarkan analisa Mas Roy bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi, dan itu adalah data elektronik milik Dian Sandi, bukan milik Pak Jokowi. Ya, bahwa informasi di dalamnya adalah informasi tentang ijazah Pak Jokowi, betul. Tetapi sebetulnya secara kepemilikan atau owner daripada data digital tersebut itu adalah milik Dian Sandi. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo langsung dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh tim kuasa hukum pemohon pasca pembacaan jawaban dari Polda Metro Jaya. Dalam replik yang dibacakan di hadapan Hakim Tunggal, kubu Roy Suryo secara tertulis menyanggah seluruh argumen yang sebelumnya dipaparkan oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya.